Jelang pendaftaran Pilkada Surakarta, Jawa Tengah, pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo menjalani tes swab. Tes swab merupakan salah satu persyaratan berkas yang akan diserahkan ke KPU 6 September 2020. Pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo, Bajo, bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen, kemarin menjalani tes swab di Rumah Sakit Muwardi. Ditemani salah satu tim suksesnya, bacalon yang berprofesi sebagai penjahit dan ketua RW ini menjalani tes swab sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar Pilkada Surakarta. Bagio Wahyono menyatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi pemantapan tim sukses dan pendukung. Tadi salah satu rangkaian persyaratan ya. Dan besok tanggal 7 itu juga kita ke Rumah Sakit Muwardi untuk tes kesehatan. Pasangan Bajo akan kembali menjalani tes kesehatan 7 dan 8 September mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, dukungan untuk Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Kota Medan terus bertambah. Ya, Partai Persatuan Pembangunan resmi memberi rekomendasi dukungan. Bobi Nasution bersama pendampingnya Aulia Rahman Senin sore menerima rekomendasi dukungan dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Raden Saleh, Kota Medan. Formulir B1 KWK dari P3 akan dibawa Bobi dan Aulia untuk mendaftar ke KPU Medan saat pendaftaran pada 4 hingga 6 September mendatang. Alhamdulillah kami sudah didukung oleh 4 partai, PD Perjuangan, Gerindra, Golkar, dan hari ini resmi P3. Nah, pastinya semua partai, semua komunitas, semua dukungan dari masyarakat langsung itu adalah bagian dari penambahan kekuatan buat kami. Dengan tambahan dukungan politik dari P3, Bobi Nasution sudah mendapat dukungan dari 4 partai. Sebelumnya PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra sudah memberi rekomendasi. Sementara P3 saat ini memiliki 1 kursi di DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, DPC PDIP Kota Medan, Sumatera Utara memecat 4 ketua pimpinan anak cabang tingkat kecamatan karena melawan instruksi dari partai. Betul sekali, mereka dipecat karena melakukan demonstrasi menolak rekomendasi partai pada pasangan Bobi Aulia. Empat ketua pimpinan anak cabang PDI Perjuangan Kota Medan yang secara terang-terangan mendukung PLT Wali Kota Medan Akhyar Nasution di Pilkada Medan dipecat. Mereka dipecat karena demonstrasi menolak pasangan Bobi Aulia diusung dalam Pilkada Medan. Adapun ketua PAC yang dipecat antara lain Ketua PAC Medan Johor, Ketua PAC Medan Perjuangan, Ketua PAC Medan Area, dan Ketua PAC Medan Selayang. Usai dicopot, DPC Kota Medan menunjuk penggantinya pelaksana harian. Penonaktifan ya terhadap beberapa PAC, ya ketua PAC, dan juga usulan ke DPP terkait dengan pemecatan sebagai keanggotaan PDIP. Tentu apabila di kemudian hari ada yang masih mengatasnamakan partai PD Perjuangan, tentu ini sudah ilegal, ya, karena bukan pengurus dan bukan anggota PD Perjuangan lagi. PDIP meminta kepada seluruh kadernya segera konsolidasi dalam rangka pemenangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman di Pilkada Medan 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan. Kita ke informasi video viral yang menampilkan KTP warga negara Indonesia asal Mojokerto dan uang rupiah yang ditemukan dalam persembunyian ISIS di Yaman. Dan kini polisi dan Dispenduk Capil Mojokerto masih memiliki alamat yang tertera di KTP. Sebuah kartu identitas warga negara Indonesia dan uang rupiah ditemukan saat kelompok pemberontak Houthi menggeledah tempat persembunyian ISIS di Yaman.
Alamat yang tertera pada KTP yang kadaluarsa tahun 2013 itu menunjukkan di Mojokerto, Jawa Timur. Viralnya video tersebut membuat Polres Mojokerto menyelidiki alamat yang tertera di KTP. Namun saat diperiksa, rumah dalam kondisi kosong. KTP berinisial Samsul Hadi Anwar ini bukan merupakan warga dari Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto Kabupaten. Karena apa? Dari silsilah rumah yang di belakang kami, yang sudah kami cek dengan seluruh stakeholder terkait, ini ditinggali oleh saudara Muhammad Subekan dari tahun 2010 sudah meninggalkan wilayah Kabupaten Mojokerto menuju ke wilayah Kalimantan Timur. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mojokerto juga memeriksa nomor induk kependudukan dari KTP yang beredar di video, namun tidak menemukan data yang valid. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai penemuan KTP dan uang rupiah di sarang teroris menunjukkan proses rekrutmen teroris lintas negara masih terjadi. Masyarakat pun diminta tetap waspada. Karena kalau kemudian ada WNI yang kemudian diindikasi menjadi teroris di negara lain, tentunya jaringan itu juga ada di Indonesia untuk melakukan rekrutmen untuk kemudian menarik warga negara kita menjadi jaringan tersebut. Oleh karena itu kami himbau kepada masyarakat untuk tetap waspadai lingkungan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila melihat hal-hal yang ganjil. Dalam video yang beredar, selain KTP Indonesia jenis lama, militan Houthi juga menemukan beberapa lembar uang rupiah pecahan 110.000, 5.000, dan 200 di sarang ISIS wilayah Provinsi Al-Baida, Yaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Musabakoh Tilawatil Quran ke-31 kembali dibuka. Pembukaan ini berpusat di Kabupaten Pangkep selaku tuan rumah dan diikuti secara virtual oleh 24 kafilah dari kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. 1, 2, 3. Pembukaan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep ke-31 ditandai dengan pembukaan gendang dan robana yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, didampingi Bupati Pangkep Syamsuddin Ahamid dan Kepala Kekanwil Agama Provinsi Sulawesi Selatan Anwar Abu Bakar. Meski di tengah pandemi COVID-19, kegiatan ini tetap digelar selama 6 hari secara virtual. MTQ pertama dilakukan masa pandemi, ya. Ini berkat Pak Bupati punya keinginan besar, ya, sehingga hari ini kita bisa wujudkan pembukaan, ya. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan MTQ ini dengan protokol kesehatan ketat, ya, bisa diikuti provinsi-provinsi lain, ya. Tidak hanya itu, kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah dengan jumlah peserta keseluruhan 3 provinsi sebanyak 1.036 orang dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan momentum strategis dalam rangka meningkatkan pengembangan kapabilitas umat Islam. Sebagai ajang menambahkan prestasi dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, sekaligus membumikan Al-Quran di Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Topal Maisak hantam Okinawa, Jepang, tempat pangkalan militer Amerika Serikat. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.